Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Dadi Ramadan. Komisi 10 DPR RI akan mengkaji rancangan undang-undang tentang perlindungan guru dan dosen. Dengan adanya rancangan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para guru dan dosen dalam menjalankan tugasnya dan tidak membatasi ruang lingkup dan tugas pokok dari para tenaga pendidik. Pada reses masa persidangan kedua tahun sidang 2017-2018 ini, Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Ketua Komisi 10 DPR RI Joko Ujianto berterima kasih kepada jajaran pemerintah provinsi dan kalangan akademisi Sulawesi Selatan yang telah memberikan masukan terkait perlu dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen. Joko mengatakan Komisi 10 DPR RI akan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh jajaran pemerintah daerah dan kalangan akademisi Sulawesi Selatan dengan mengundang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Ristek Dikti, untuk bersama-sama membahas rencana undang-undang tersebut. Terutama mengenai undang-undang perlindungan guru. Ya, ini akan kita tidak lanjuti. Apakah ini inisiatif Dewan atau inisiatif pemerintah? Nanti kita akan raker dengan Kementerian Pendidikan, ya, baik itu Dikbud ataupun Ristek Dikti, ya. Nanti kita akan tidak lanjuti. Anggota Komisi 10 DPR Amran mengkritisi persoalan sarana dan prasarana sekolah yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan harus segera dicarikan solusinya. Untuk membantu memudahkan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Amran mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan jumlah anggaran bagi daerah tersebut dengan harapan akan terjadi peningkatan mutu pendidikan di kawasan timur Indonesia. Sarana prasarana sekolah yang masih banyak yang masih perlu diperbaiki. Pemenuhan anggaran dari pusat ke daerah, ke Provinsi Selatan itu belum maksimal. Ya, nah mungkin ini perlu ada koordinasi yang lebih intens. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk mengembangkan fasilitas infrastruktur Pelabuhan Mamuju dan Pelabuhan Belang-Belang di Sulawesi Barat karena keberadaan dua pelabuhan tersebut sangat mendukung kelancaran arus barang dan jasa di Sulawesi Barat. Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Barat baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Rendi Afandi Lamajido mengatakan, Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan pembangunan infrastruktur pelabuhan dan jalan untuk kelancaran arus transportasi. Menurut Rendi, kelengkapan fasilitas pelabuhan sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus barang dan jasa dari dan ke Sulawesi Barat. Untuk itu, pihaknya akan memanggil Dirjen Perhubungan Laut untuk mengusahakan pengadaan sebuah crane dan satu buah forklift karena menurut Rendi, angkutan laut sangat membutuhkan peralatan tersebut. Terkait jalan akses, Komisi 5 DPR sudah bersepakat dengan Kepala Balai Jalan Sulawesi Barat bahwa pelabuhan tersebut akan dimasukkan ke dalam target jalan akses. Kita menemukan bahwa dermaga ini sudah siap, tapi jalan akses dan peralatannya masih kurang sehingga kita pulang harus segera. Kita usahakan 2019 sudah on time. Terkait permintaan Gubernur Sulawesi Barat agar Pelabuhan Sentral Sulawesi Barat dapat melakukan ekspor melalui jalur laut dan tidak lagi harus melalui Makassar, Sulawesi Selatan, anggota Komisi 5 DPR RI H.A. Bakri mendukung rencana tersebut. Untuk itu dibutuhkan pengadaan fasilitas crane untuk membantu kelancaran proses ekspor-impor guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Mungkin bisa dibongkar di sini dan bisa diekspor di sini. Nah, ada beberapa permintaan daripada Pak Gubernur bahwa mereka minta ditambah fasilitas-fasilitas, salah satunya crane itu yang kekurangan sehingga tidak terjadi penumpukan karena kita tahu bahwa waktu dalam bongkar muat di satu pelabuhan ini sangatlah mempengaruhi kos daripada kegiatan tersebut di lapangan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fitian dan Arif, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 7 DPR RI meminta agar PT Pertamina dan perusahaan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S dalam melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi agar terhindar dari praktek-praktek illegal drilling, illegal tapping maupun penyerobotan lahan. Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan baru-baru ini, Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, Komisi 7 DPR RI sangat concern dengan persoalan lifting migas karena besaran lifting berpengaruh terhadap penerimaan negara. Komisi 7 DPR RI mendorong agar SKK Migas dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S terus berupaya menemukan cadangan-cadangan migas baru. Sementara itu, terkait program pemberdayaan masyarakat atau Corporate Social Responsibility, Gus Irawan berharap K3S dapat membuat program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Kami di Komisi 7 meyakini kalau kemudian K3S itu membuat program yang bermanfaat bagi masyarakat di mana mereka beroperasi, rasanya masyarakat di sana itu akan turut mendukung gitu ya K3S itu, dan dengan dukungan itu kami meyakini nanti pada waktunya akan bisa meningkatkan produksi dari K3S. Sementara itu, terkait kendala yang disampaikan pihak Pertamina dan K3S mengenai persoalan-persoalan seperti illegal drilling, illegal tapping, maupun penyerobotan lahan, anggota Komisi 7 DPR RI Julian Gunhar mengatakan persoalan-persoalan tersebut dapat diatasi jika masyarakat di daerah penghasil merasakan manfaat dari adanya eksploitasi dan eksplorasi migas tersebut. Persoalan-persoalan yang sebetulnya sudah begitu lama ya, seperti illegal drilling, illegal tipping, penyerobotan lahan dan lain-lain. Itu bisa kita atasi jika daerah penghasil, lokasi penghasil itu merasakan manfaat dari adanya eksploitasi dan eksplorasi yang ada di sekitar wilayah itu. Dan kita yakin itu tidak akan terjadi jika masyarakat daerah sekitar itu mendapatkan manfaat dari eksplorasi dan eksploitasi itu. Dari Provinsi Sumatera Selatan, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.